Mbah Sunan Dekah atau Mbah Dekah adalah sosok yang ahli di bidang tarbiyah di Keraton Giri kala itu. Beliau ini dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Giri. Kalau kita tempuh dari arah parkir kendaraan wisata, kita naik ke tangga samping kiri, bagian selatan dari Gapura Arjanaga Giri, masuk ada satu cungkup. Disitulah makamnya Mbah Sunan Dekah atau Mbah Dekah. Beliau dimakamkan di Kompleks Makam Sunan Giri, Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Yasin 60-61. Imam Abu Bakar Al-Ajiri rahimahullah berkata, kemudian bahwa Allah Azza wa Jalla telah menganjurkan makhluknya agar mereka mentadabburi Al-Quran seraya berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Muhammad bin Husain Al-Ajiri berkata, tidakkah kalian, semoga Allah merahmati kalian, melihat bahwa Tuhanmu yang mulia, bagaimana dia menyuruh ciptaannya untuk mentadabburi kalamnya, dan barang siapa yang mentadabburi kalamnya, maka ia akan mengenal Rabb-nya Azza wa Jalla, dan akan mengenali keagungan kekuasaannya, dan mengenali keagungan pemberiannya kepada orang-orang yang beriman, dan mengenali kewajiban beribadah kepadanya. Maka ia mengharuskan dirinya dengan kewajiban tersebut dan berhati-hati dengan apa yang diperingatkan oleh Rabb-nya yang mulia, dan menyukai apa saja yang disukai olehnya. Barang siapa yang mempunyai sifat seperti ini pada saat tilawah Al-Quran dan pada saat mendengarkannya dari orang lain, maka Al-Quran akan menjadi obat baginya. Maka ia akan merasa kaya tanpa harta, merasa mulia tanpa keluarga, dan bahagia dengan perlakuan buruk dari orang lain. Obsesinya pada saat membaca surat, jika ia memulainya, kapan saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya baca? Dan tujuannya tidaklah kapan saya menghatamkan surat tersebut, akan tetapi tujuannya
Kapan saya memahami ucapan Allah? Kapan merasa terancam? Kapan mengambil pelajaran? Karena tilawah Al-Quran adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak dilakukan dengan kelalaian. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya. Akhlak hamalati Al-Quran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, sebagai manusia yang beragama, tentu kita semua punya tujuan utama, yaitu menjadi orang yang baik, terarah, punya kualitas iman yang bagus, dan puncak dari semua itu adalah ingin sekali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan menuju ridha Allah ada beragam cara, seperti kita belajar dari bebatuan, pepohonan, matahari, dan seterusnya. Allah punya banyak cara untuk bicara, yang diantaranya adalah tadabbur Al-Quran, tadabbur alam, dan belajar sejarah. Kita belajar dan belajar hidup dengan terus-menerus demi agar kita bisa menjalani proses untuk menumbuhkan atau mengembangkan satu demi satu tahapan hingga mencapai titik yang dinamakan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saat ini saya dan suami sedang menuju ke makam Mbah Sunan Dekah. Kalau kita tempuh dari arah parkir kendaraan wisata, kita naik tangga samping kiri selatan dari Gapura Arca Nagagiri, kita masuk, ada cungkup. Disitulah makamnya Mbah Sunan Dekah. Dan saya atau kita juga bisa lewat dari barat, kita masuk ke pintu kompleks makam Sunan Giri, dan di situ ada satu cungkup, yaitu cungkupnya makam Mbah Sunan Dekah. Makam Mbah Sunan Dekah atau Mbah Dekah terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, yang berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Mbah Sunan Dekah atau Mbah Dekah adalah sosok yang ahli di bidang tarbiyah di Keraton Giri kala itu. Seperti yang kita ketahui, istilah tarbiyah telah banyak digunakan dalam pendidikan Islam. Para ulama mengartikannya sebagai proses melalui pemikirannya. Para ulama tersebut meyakini bahwa asas paling hakiki di dalam mempelajari tarbiyah adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau sekarang kita mengenalnya, Mbah Dekah ini adalah sebagai guru agama Islam atau seorang guru agama yang mampu menumbuhkan sikap akhlakul karimah di dalam jiwa para santri saat itu. Beliau mendidik dan mengajarkan kepada para santri untuk menegakkan agama Islam di muka bumi dengan terlaksananya hukum-hukum Allah dalam segala bidang kehidupan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mbah Sunan Dekah atau Mbah Dekah ini mempunyai tugas yang sangat berat sekali, yaitu satu, tugas beliau adalah membentuk akidah yang benar bagi para santrinya. Saat itu adalah santri Giri Kedaton. Ini menjurus pada pembentukan akidah yang benar bagi manusia pada umumnya. Berakidah terhadap Allah,
baik zatnya, nama-namanya, hingga rukun-rukun iman lainnya. Berakidah terhadap manusia sendiri, serta berakidah terhadap jagat raya dan penciptaan makhluk lain yang ada di dalamnya. Tugas berat Mbah Dekah dalam bidang ilmu tarbiyah yang kedua adalah mengajarkan ibadah yang benar. Untuk beribadah yang benar kepada Allah, melatihnya untuk melaksanakannya sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, baik berupa kewajiban maupun sunnah secara berkelanjutan. Tugas berat Mbah Sunan Dekah sebagai ahli bidang tarbiyah atau guru agama adalah menumbuhkan keinginan saling mengenal sesama manusia atau saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tugas berat dari Mbah Sunan Dekah sebagai seorang ahli tarbiyah berikutnya adalah untuk membentuk manusia atau para santri agar memiliki dedikasi Islam yang mampu berinteraksi dengan manusia dan peristiwa yang ada. Berlandaskan pandangan yang benar, berpandangan yang benar di sini yang dimaksudkan adalah pandangan Islam, yaitu melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Untuk berikutnya, tugas beliau dalam bidang tarbiyah yang kelima adalah membentuk para santri untuk menjadi muslim yang menyeru pada Allah untuk berdakwah dan mengajarkan tentang agama yang benar. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa tugas beliau Mbah Sunan Dekah adalah mendidik dan mengajarkan kepada para santri Giri Kedaton saat itu untuk beriman kepada Allah, mendidik dan mengajarkan tentang rohani dengan memperbanyak zikir dan sholat, melakukan muhasabah atau introspeksi diri setiap hari sebelum tidur, serta mengagungkan, menghormati, dan mengindahkan seluruh perintah dan larangan Allah. Yang ketiga adalah mendidik pikiran dengan tadabbur Al-Quran, dan yang keempat mendidik perasaan agar kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun dan apapun, kuat dalam diri manusia, yakni naluri, kesedihan, kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan cinta. Dan yang kelima, Mbah Sunan Dekah ini mendidik dan mengajarkan kepada santrinya tentang cara hidup bermasyarakat yang baik. Untuk yang berikutnya adalah mendidik para santri Giri Kedaton agar memiliki kecintaan terhadap sesuatu yang dicita-citakan, sabar dalam menempuhnya sehingga hasil yang kelak yang diraihnya, serta melatih jiwa dengan kesungguhan dalam beramal. Dan mendidik yang berikutnya adalah jasmani untuk memperhatikan, menjaga, dan memenuhi hak-hak jasmani umat muslim secara sempurna. Demikian sekilas tentang cerita Mbah Sunan Dekah atau Mbah Dekah yang terkenal. Beliau ini adalah ahli dalam ilmu bidang tarbiyah yang telah dipercaya, diberi tugas berat sebagai orang kepercayaan di Giri Kedaton kala itu. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.